Bagaimana dia bisa menyelamatkan kalian sementara dia nggak mampu menyelamatkan celananya? Bagaimana dia bisa memberikan keselamatan kepada kalian sementara dia nggak bisa menunjukkan keselamatan tentang celananya? Halo. Celananya aja nggak bisa diselamatkannya, apalagi kalian. Oke, tap-tap layar teman-teman ya, di tap-tap layarnya love orange-nya teman-teman ya. Oke, Virgo, selamat bergabung Virgo. Ya, selamat bergabung. Ya, Islam Kristen Virgo? Saya Kristen. Oh, Kristen. Oke, ada yang mau ditanyakan Virgo? Silakan. Gini bang, aku dengar tadi ini abang bilang kenapa menyembah yang tak bercelana. Ya. Tunggu dulu, sebelum kita membahas itu, Anda berstatement dulu. Apakah Anda sama Pak Pendeta Yunus menyembah pada sosok yang nggak bercelana? Kalau saya pasti menyembah Tuhan Yesus. Oke, Yesus yang Anda sembah itu ketika mati di kayu salib bercelana apa enggak? Bercelana. Oke, kasih datanya kalau dia bercelana. Saya bukan pendeta ya, Kasih. tapi untuk berpikir saya masih bisa. Oke, kasih gini Dinda. Kita di sini, kita diskusi di sini tidak membawa pola pikir, tapi dengan data. Sinkronkan pola pikirmu dengan datamu. Kalau hanya pola pikir, referensi data yang bisa kami dapatkan. Di mana? Wait. Virgo. Wait bang. Silakan. Ini Bentar, meninggal ya. yang wait bang. Ini meninggal pas di atas kayu salib atau di mana nih bang? Kita masalah botol guys. Ya, Kalian gimana? yang- Silakan. Gimana tadi? ini yang meninggalnya pas di atas kayu salib atau? Iya, pas di kayu salib. Makanya saya tanya tadi, ketika dia mati di kayu salib, dia bercelana atau tidak? Ini yang setahu aku ya bang ya. Karena aku nggak berani menjawab melebihi batas ya. Setahunya saya, Yesus itu disalibkan, dia cuma memakai celana. Jubahnya itu dicopot. Iya, iya. Kalau memang dia memang pakai celana, di mana datanya? Dia dinyatakan pakai celana, di mana? Kok malu lagi? Saya tidak malu bang. Apa saya malu? Ya kalau nggak malu, akuin lah. Ya. Kalian. Padahal di rumah kalian pajang-pajang itu patungnya. Tidak masalah. Coba kau tunjukkan patung di rumahmu itu bercelana nggak itu? Tempat kerja nih. Hah? Di tempat kerja sekarang. Ya udah, ada nggak patungnya di rumahmu? Ada di rumah ada. Di patung di rumahmu itu bercelana apa nggak dia? Bercelana. Dari mana bercelana? Sedangkan gini bang. Ini Dengar dulu. Nah. Kain yang menutup dirinya itu cuma menutup kemaluannya atau turun sampai ke bawah, sampai kaki dan pahanya. Cuman ini kayak apa? Orang bilang itu CD. Pakai kolor kan? Iya. Oke, yang saya tanyakan dia pakai kolor atau yang saya tidak tanya dia pakai kolor atau pakai celana. Dengar ya, antara kolor dengan celana beda, betul? Iya. Nah, sekarang dari yang kau lihat itu dia pakai celana atau pakai kolor? Kalau mau bilang sesuai ini ya kolor. Pakai kolor berarti dia meninggal dalam kondisi bercelana atau tidak bercelana? Tidak bercelana. Cuman kan Tapi tetap pakai memang pakai sempak atau kolor orang bilang. Bukan bang. Saya bukan. Saya tidak apa-apa. Gini bang. Gini. Gini. Dengar, kita ulangi bentar, sekali lagi. Berarti benar kan dia nggak bercelana tapi pakai kolor, betul? Ya itu sesuai fakta. Tetapi gini. Bener Gini. kan? Bener Saya kan? tidak Dia nggak masalah. bercelana. Dia nggak bercelana tapi pakai kolor, betul kan? Iya. Gini Nah bang. itu Tuhan.
Itu Tuhan yang kau sembah. Kalian ini permisi ya. Kalian ini pakai akal nggak sih? Kenapa? Kalian kan meributkan ini soal Allah, Anak, sama Roh Kudus. Kalian mengerti nggak soal Tritunggal ini apa? Saya nggak tanya Tritunggal, Dinda. Mengerti, Bang. Enggak, Mengerti. dengar dulu. Nah. Saat ini aku berdiskusi tidak tanya Tritunggal. Nah. Terlalu jauh nanti pola pikirmu membahas tentang Tritunggal, sementara ya masih dalam pembahasan celana saja kalian nggak lulus gitu loh. Karena Kita selesaikan dulu. Virgo, sabar Virgo, kita selesaikan dulu ya tema di awal dulu, oke? Berarti Virgo, saya tanya sama si Virgo, ya Tuhan yang kau sembah ketika mati di kayu salib, dia pakai celana atau pakai kolor? Bang, ini kau dengar dulu ya. Kau dengar dulu. Saya tahu ini kau punya room ya. Saya kalau kau mau cari, saya orang NTT. Tetapi kenapa kau harus membahas itu cuman soal dia pakai celana atau enggak? Yang harus kau bahas yang bermutu dalam artian apa? Dia pernah membuat mujizat enggak? Kau punya Mamat pernah buat mujizat enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita bahas mukjizat. Kau mau kita bahas mukjizat? Iya. Oke. Karena Sebut saya satu terbuka kayak orang-orang di bawah ini yang cuma modal Dengar dulu Dinda, dengar simak. Sebut satu mukjizat yang pernah dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Sebut. Pertama. Satu mukjizat yang pernah dilakukan Yesus untuk orang Kristen, kasih. Kita kaji pelan-pelan ya. Yesus pernah memberikan makan 5.000 orang, betul? Ya. Di antara 5.000 orang itu adakah orang Kristen? Pertama, kalian mesti mengerti dulu. Arti Kristen itu apa? Nanti dulu tentang arti Kristen. Bang, Jawab saja dulu. Saya tidak tanya tentang arti Kristen. Kau tadi yang minta. Kau jangan lompat-lompat dulu Virgo. Kau yang ngajak ke mukjizat. Dengar dulu. Kau yang ngajak ke mukjizat. Ya kan? Kau yang ngajak ke mukjizat. Tiba-tiba kau mau lompat lagi nih ke tentang arti Kristen. Oke? Saya tidak bahas arti Kristen. Apapun arti Kristen itu, itu sesuai pemahaman silakan. Cuman yang saya tanyakan, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, adakah di antara 5.000 orang itu orang Kristen? Makanya itu longor, saya bilang. Kau mengerti dulu. Jawab aja, ada atau tidak ada? Makanya tadi, Bang, kau dengar dulu. Saya tahu ini kau punya room. Kau bisa punya room juga, pasti saya akan buat kayak kau gini. Kau abu nanti. Kau dengar. Kau mengerti nggak arti Kristen? Kristen itu ya pengikut Kristus. Kristen itu, dengar dulu, aku tanggapin lagi ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, yang mengatakan arti Kristen adalah pengikut Kristus siapa? Tuhan Yesus. Bisa omong dengan kau, saya capek, botak. Siapa yang mengatakan arti Kristen adalah pengikut Kristus? Siapa yang mengatakan? Siapa? Kena lagi kok kan? Bukan masalah ini abangmu ini, dengar Virgo, abang kau ini master Kristen. Kau mau lari ke materi manapun tentang Kristen, teberak kau. Kau kemarin, kau masuk di room abangku di RK, kau mencret di situ. Kau nggak jawab-jawab. Oke, ya. Jika memang gini aja Dinda, kau sudah bawa nama RK, gini aja. Coba kau telepon abangmu, kau panggil abangmu sekarang. Suruh dia datang kemari. Berani nggak dia? Berani nggak abangmu kemari? Hah? Berani nggak? Kemarin di roomnya RK, kau nggak berani jawab. Lari-lari. Loh, apa ya? Oke, kau bilang aku nggak berani jawab. Jika memang kau menyimak, apa pertanyaannya RK yang nggak bisa kujawab waktu itu? Silakan coba. Apa? Longor ini. Ini buktinya iman dibangun atas dasar dusta. Hanya doktrin belaka.
hanya berdasarkan kesukaan dia pada RK karena dianggapnya RK sama dia sama-sama menyembah pada sosok yang nggak bercelana. Lalu dia mendebarkan fitnah, dia katakan bahwasanya ketika di komalnya si RK, aku tidak bisa menjawab pertanyaan. Kebalik, RK yang nggak bisa jawab pertanyaanku. Aku masih ingat materiku waktu itu. Jika memang orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhanmu, kasih literasi datanya. Virgo, ya. Jadi gini ku sampaikan sama kau Virgo ya. Bagaimana dia bisa memberikan kau keselamatan sementara dia nggak bisa menyelamatkan celananya sendiri? Bagaimana dia bisa menjaminkan kepada kau surga sementara dia sendiri ada dalam neraka? Sekarang Bagaimana dia bisa memberikan hidup yang kekal samamu sementara dia sendiri binasa? sekarang begini Bang. Jangan kau berikan dia tanggung jawab yang besar, Virgo. Jangan kau berikan dia tanggung jawab yang besar. Bertanggung jawab atas celananya saja dia nggak mampu, Virgo. Bertanggung jawab itu kau tengok itu para begal-begal yang dipukuli di pinggir jalan itu. Gak mampu lagi dia melawan amukan massa. Hingga ketika dia celananya dibuka, begalnya diam aja. 100 tahun kemudian, 500 tahun kemudian, cerita itu dibumbui dalam sebuah kitab. Dikatakanlah begal itu Tuhan. Cobalah kau pikir. Bang, Sekarang gini aku tanya sama mu Virgo. Nah, Virgo, dengar Virgo. tanya. Ya, kalau memang Yesus itu maha kuasa, waktu ya prajurit-prajurit waktu itu membuka pakaiannya yang tertulis dalam Yohanes 19 nomor 23, mampukah Yesus mempertahankan pakaiannya? sekarang kalau dia bukan nggak mampu. Dia bisa saja dia memanggil para malaikat. Tapi nyatanya data yang tertulis dalam Bible kau Yohanes 19:23, mampukah Yesus mempertahankan pakaiannya? Nah, Tuhan. Memang kalian ini ajarannya cuman soal pakaian saja kan? Dengar Virgo, ini penting. Ku kasih lagi kau data. Di dalam Kejadian 3 dari nomor 1 sampai berikutnya, ketika Adam memakan buah larangan, buah pengetahuan itu, lalu dia tersadar melihat dirinya telanjang, dia malu ketemu Tuhannya. Hingga dia sembunyi di balik-balik pohon. Lalu Tuhan yang mencarinya. Tuhan kalian mencari dia. Adam, di manakah kau? Adam saja malu ketika dilihat Tuhan telanjang. Bagaimana bisa Tuhan nggak malu ketika telanjang depan manusia? Pikir logikanya Adam saja malu nggak bercelana. Masa Tuhan kau nggak malu nggak bercelana depan manusia yang nggak ada? Itu pemikiran logika Virgo. Dirinya saja nggak bisa diselamatkannya. Dalam Markus 15 nggak bisa selamatkan dirinya dari pukul-pukul tentara Romawi. Dipukul wajahnya, ditutup mukanya, dipukul wajahnya. Nggak mampu dia menyelamatkan dirinya dari pukulan tentara Yunani. Bagaimana dia bisa karena itu sudah karena itu sudah dinubuatkan. Kalau dia karena ini itu berarti enggak. Ya, silakan. Silakan Dinda, silakan. Nah, ini aku mau tanya tadi, aku dengar yang abang omongnya. Ini kita kan cuman berdebat aja, tukar ini. Aku juga bukan nggak punya keluarga. Kami di timur itu, keluarga juga ada dari Islam Kristen banyak, ya. Yang aku mau tanya sama abang, tadi abang itu bilang Yesus itu di neraka, dia mati di kayu salib, ya. Abang pernah buka nggak di kalender itu hari kebangkitannya Isa Al-Masih? Oh, berarti kita udah jadi kalender. Bukan. Yang menjadi pertanyaan. Kan abang bilang tadi, yang abang bilang tadi kan Yesus itu mati. Bibel kalah sama kalender, weh. Enggak. Berarti orang Kristen kalau ke gereja bawa kalender aja, bawa kalender. Nggak bawa Bibel lagi, bawa kalender aja. Bukan. Abang kan bilang aja kau. Sekarang gini, si Mamat itu meninggal itu dia bangkit nggak? Yang aku mau tanya. Siapa si Mamat? Nanti kita ngomong salah gini,
ketangkap. Makanya kau ngomong yang bener, kau on cam gitu loh. Si Mamat itu siapa? Aku nggak kenal. Mana dari tadi? Cok, Hah? kau suruh saya on cam. Ini saya on cam dari tadi. Iya makanya yang jelas, narasimu itu yang jelas. Siapa yang mau diceritakan ini gitu loh? Si Mamat itu siapa? Kalian mau tangkap saya, aduh. Ini dah, kalau kita hidup di negara Itulah mayoritas. kodenya.